Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas sebuah tema ya. Tema, dapatkah manusia selamat sebelum Yesus lahir? Nah, karena ini mengutip dari Yohanes 14 ayat 6 ya, yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan ayat ini ya, maka orang-orang di luar Kristen dan juga orang-orang yang mengaku Kristen yang sebenarnya bukan Kristen ya, karena mereka adalah penyembah Tritunggal ya, mereka juga akhirnya juga berpikir dan membuat sebuah pertanyaan yang hampir sama, begitu ya. Pertanyaan yang umum ya, jika keselamatan harus lewat Juru Selamat Yesus Kristus, bagaimana nasib orang era Perjanjian Lama? Ya, kan belum ada Yesus, ya, Yesus belum lahir, ya, berarti mereka tidak selamat, begitu kan? Nah, itulah kalau orang tidak mengerti Alkitab, ya. Apalagi kalau para penganut Tritunggal yang selalu memecah Allah itu menjadi tiga, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oh, zamannya penciptaan itu zamannya Bapa. Padahal Bapa tidak pernah mencipta. Silakan cari di Alkitab. Oh, itu zamannya Anak. Anak itu menyelamatkan. Gitu kan? Oh, sekarang ini zamannya Roh Kudus. Roh Kudus itu memelihara. Tidak ada ayat satupun yang menyatakan seperti itu. Ini kan hasil karangan para pendeta Tritunggal ya, yang kebingungan ya dalam menjelaskan tentang doktrin Tritunggal, di mana Allah itu dikatakan sebagai tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Tidak ada ayatnya. Alkitab mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang tercatat ya di Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama di Ulangan 6 ayat 4 maupun dalam Perjanjian Baru dalam Markus 12 ayat 29. Yesus sendiri yang mengutip itu ya, tapi di skip oleh para penganut Tritunggal. Kenapa? Mereka senang mendowngrade, merendahkan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah ya, demi mencapai tujuan mereka, bahwa Allah itu tiga. Tidak pernah ada Allah tiga. Allah itu Esa, Esa itu satu, Esa itu roh, Esa itu maha hadir. Itu Allah yang ada di Alkitab ya. Kita kembali kepada tema kita, dapatkah orang selamat ya sebelum Yesus lahir? Saya ingin katakan begini ya, menjelaskan Alkitab ya, bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman ya. Tidak dikatakan pada mulanya adalah Allah ya. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dengar ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mengerti ya? Arti kata bersama Allah itu bukan berarti ada firman lalu ada Allah. Karena ayat selanjutnya menyatakan firman itu adalah Allah. Nah, bersama Allah ya, bersama-sama Allah itu untuk membahasakan kepada bahasa manusia. Begitu. Bahwa pada saat firman yang adalah Allah ya, itu menjadi manusia, di sorga tetap ada Allah. Kenapa? Karena Allah itu roh.
Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, pada saat saya berdoa di sini dan Bapak Ibu ada di rumah, ya, kan tempatnya berbeda, waktunya sama. Allah itu bisa hadir dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, di sejuta tempat, di semiliar tempat. Allah dapat hadir. Itulah Allah yang ada di Alkitab. Itu maksud dari firman bersama-sama Allah. Jadi pada saat firman itu menjadi manusia yang lahir dari Maria, di sorga tetap ada Allah, Allah yang disembah. Nah, kita kembali. Dapatkah manusia selamat sebelum Yesus lahir? Ya. Ternyata, ya, dalam perjanjian lama, ya, itu sudah ada juru selamat. Kenapa? Kita akan baca, ya. Kebanyakan orang tidak tahu itu juru selamat di perjanjian lama, karena mereka selalu membaca buku-buku tafsir, ya, yang tidak ada manfaatnya itu. Ya, kita lihat dalam Yesaya 63 ayat 8, ya. Yesaya 63 ayat yang ke-8. Mungkin nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-9 atau 10, ya. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Nah, itu juru selamat mereka. Itu adalah Yesus. Tapi pada saat itu, ya, pada saat zaman Yesaya itu, ya, namanya belum Yesus. Mereka lebih menyebut, ya, kepada Yahweh, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia, ya, itu dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan, itu huruf besar semua, ya. Itu terjemahan dari Yahweh. Nah, itulah juru selamat. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Terus perhatikan ayat ini, ayat yang ke-9, ya. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, yang menyelamatkan itu adalah Yahweh, yang adalah Tuhan, Tuhan, huruf besar semua itu. Itulah Allah. Dia tidak mengutus yang lain, tetapi dia sendiri, ya, dalam Yesaya 63 ayat 9, dia sendiri yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Oke? Jadi dalam perjanjian lama itu sudah ada juru selamat. Yaitu Yahweh. Yaitu Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, ya. Jadi tentang juru selamat di perjanjian baru itu dapat disimpulkan, ya. Satu, ya, juru selamat di perjanjian lama maksudnya, ya. Satu, ya, yang tadi kita baca, ya, adalah Tuhan, ya, adalah Yahweh, ya, yaitu Allah sendiri, ya. Tidak pernah seorang duta, tidak pernah seorang utusan, melainkan dia sendiri yang menyelamatkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang diselamatkan adalah mereka, anak-anak yang menjadi umatnya, ya. Dengan sendirinya, ya, orang ya harus beriman kepada siapa? Kepada Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, yang adalah Yahweh. Itu orang harus beriman. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ya, Tuhan atau Yahweh menebus mereka dengan kasih-Nya dan belas
kasihannya. Jelas kan? Ternyata dalam perjanjian lama juru selamat ada. Dan juru selamat itu adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Yahweh. Dia sendiri yang menyelamatkan dalam kasih dan belas kasihannya. Nah, lalu bagaimana orang bisa selamat? Ya, itu kan tadi kan dari Tuhan ya, dari pihak Tuhan. Nah, sekarang bagaimana respon dari manusia ya untuk bisa selamat? Tadi yang pertama harus punya iman kepada Tuhan, iman kepada Yahweh ya. Kita baca dari Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Tadi, kepada Tuhan, kepada Yahweh. Saat itu, ya kan kita sedang berbicara mengenai perjanjian lama kan? Ya, jadi satu orang harus mempunyai iman. Ya. Yang kedua, ya, harus menjalankan Taurat. Di samping mempunyai iman kepada Yahweh, kepada Tuhan, orang harus menjalankan Taurat. Ya. Kalau tidak, maka dihukum mati. Kita baca ayat selanjutnya dari Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, kalau yang melakukan hidup, kalau yang tidak melakukan ya dihukum mati. Jadi beriman, ya, lalu melakukan hukum Taurat, ya, menjalankan, ya. Yang ketiga, ya, jadi ada 3 nih ya, supaya orang bisa selamat di dalam perjanjian lama ya. Sembelih kurban penghapus dosa setahun sekali, ya. Terus dilakukan berulang-ulang, tiap tahun dilakukan terus sembelih hewan, ya. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi setiap tahun harus dilakukan, gitu ya. Jadi ada 3 itu ya. Beriman kepada Yahweh, kepada Tuhan, ya, Tuhan huruf besar semua, ya. Lalu melakukan hukum Taurat, lalu mempersembahkan korban. Itu orang akan selamat sebelum Yesus lahir, ya. Dan namanya pasti tercatat dalam kitab kehidupan, ya, milik Yahweh. Ya, kita lihat kitab kehidupan milik Yahweh itu ada atau enggak, atau hanya ngarang. Lihat Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan, ya, Tuhan huruf besar semua itu, berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jelas bukan? Nah, jadi untuk selamat harus melakukan 3, ya, tadi itu ya. Kita lihat hasilnya, benar atau tidak dalam Lukas 13 ayat 28. Lukas 13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah,
tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Semua nabi, Abraham, Ishak, dan Yakub termasuk ya, juga semua nabi ya, di dalam kerajaan Allah, mereka selamat. Kenapa? Karena tadi melakukan tadi, sebelum Yesus lahir, melakukan, mereka beriman pada Tuhan, Yahweh, mereka menjalankan Taurat, ya, lalu mempersembahkan korban penghapus dosa setiap tahun. Nah, itu mereka selamat, lalu mereka tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Amin. Kiranya belum. Saya lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi aja deh supaya lebih jelas ya. Di perjanjian lama ya. Ini hanya tambahan sedikit ya. Di perjanjian lama juga ada kitab kehidupan tadi ya, milik Tuhan Yahweh. Sekarang milik anak domba. Nah, ini dalam perjanjian baru ya. Jadi jelas Allah itu satu, Allah yang dulu, sekarang, dan sampai kapanpun Allah satu ya. Namanya Yesus Kristus saat ini ya. Sekarang milik anak domba, Yesus Kristus ya. Coba kita lihat dari Wahyu 3 ayat 5. Sebelum saya menutup ini ya. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jelas bukan? Lembaga Alkitab Indonesia ya, menuliskannya dengan tinta merah. Ini adalah Yesus sendiri yang berbicara. Ya. Ternyata dialah pemilik kitab kehidupan itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Amin. Jadi ya, kesimpulannya ya, sejak PL pun sudah ada juru selamat, yaitu Tuhan, Tuhan huruf besar semua, yang adalah Allah sendiri ya. Dialah yang menebus umatnya dengan kasih dan belas kasihannya ya. Dan tadi umatnya harus menjalankan 3 ya. 1, beriman kepada Tuhan Yahweh itu ya. 2, menjalankan Taurat. Yang ketiga ya, harus memberikan apa? Korban sembelihan sebagai penghapus dosa setiap tahun. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan dan juga menambah wawasan dari para pendeta Tritunggal tuh. Ya, dan juga umat-umat di luar Kristen ya, yang mempertanyakan apakah orang yang lahir sebelum Yesus itu, orang yang mati sebelum Yesus itu dapat diselamatkan. Ternyata ini apa yang Alkitab katakan. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.